Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina, mahasiswa Kebidana Lintas Jalur Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan membagi informasi tentang imunisasi. Apa sih imunisasi itu dan apa sih tujuannya dilakukan imunisasi kepada bayi? Jadi yang pertama yaitu tentang pengertian imunisasi. Imunisasi itu yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit. Tujuan diberikannya agar saat setelah diberikan ini seseorang tidak akan terpapar suatu penyakit atau jika pun terpapar akan mengalami sedikit gejala. Kemudian cara kerjanya yaitu memberikan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh seseorang melalui tetesan ke mulut atau melalui suntikan. Untuk tujuannya untuk merangsang antibodi seseorang agar antibodi tersebut aktif kemudian dapat melindungi seseorang terhadap suatu penyakit. Dalam dunia imunisasi ada dua macam imunisasi. Yang pertama yaitu imunisasi dasar, yang kedua yaitu imunisasi pilihan. Imunisasi dasar yaitu imunisasi program dari pemerintah kepada bayi dari umur 0 sampai 12 bulan yang diberikan agar bayi tidak mengalami atau terjangkit suatu penyakit. Kemudian untuk imunisasi pilihan yaitu imunisasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan seseorang. Misalnya imunisasi MMR, kemudian imunisasi influenza, ada juga pneumokokus seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang imunisasi dasar. Imunisasi dasar ini ada beberapa macam. Pertama saya akan jelaskan jadwalnya. Yang pertama, umur 0 sampai 7 hari, bayi 0 sampai 7 hari, jadi baru lahir sampai 7 hari, itu diberikan imunisasi hepatitis B. Diberikannya melalui suntikan, biasanya di paha. Kemudian pada umur 1 bulan, bayi akan diberikan imunisasi BCG dan polio. Selanjutnya pada umur 2 bulan, bayi akan diberikan DPT, HB, HIB1, dan polio 2. Kemudian lanjut pada umur 3 bulan akan diberikan DPT, HB, HIB2, dan polio 3. Kemudian pada usia 4 bulan akan diberikan DPT, HB, HIB3, dan polio 4, IPV atau polio suntik. Nah, yang terakhir pada usia 9 bulan yaitu diberikan imunisasi campak. Selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu apa sih imunisasi yang diberikan. Yang pertama yaitu imunisasi hepatitis B. Jadi imunisasi hepatitis B ini diberikan untuk mencegah tertularnya penyakit hepatitis B yang dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung kepada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Selanjutnya yaitu imunisasi polio. Imunisasi polio ini diberikan untuk melindungi tubuh dari penyakit poliomyelitis atau infeksi polio dapat menyebabkan lumpuh layu pada kaki dan tangan. Polio ini penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang ada dalam tenggorokan dan saluran pencernaan. Biasanya bayi-bayi dengan penyakit polio ini akan terus bertahan sampai dewasa. Biasanya penderitanya tidak dapat berjalan. Kadang ada yang kakinya berbentuk huruf O seperti itu. Kadang lumpuh ya, sampai dewasa dia nggak bisa jalan. Kemudian imunisasi BCG yang diberikan pada usia 1 bulan. Imunisasi BCG ini diberikan untuk melindungi pasien dari penyakit TBC atau tuberkulosis yang biasanya penyakitnya itu batuk yang lama, batuk menahun. Dan ini cukup menular, jadi bayi harus diberikan supaya terlindung dari penyakit TBC. Selanjutnya yaitu imunisasi DPT, HB, dan HIB. Nah, untuk imunisasi ini melindungi dari 6 penyakit. Yang pertama yaitu difteri. Difteri itu penyakit biasanya menyerang saluran pernafasan ya. Biasanya tuh di mulut ada putih-putih di tenggorokan, nah itu salah satu gejala difteri. Kemudian pertusis itu batuk rejan, jadi dia batuk 14 hari. Jadi batuk terus kemudian yang juga cukup menular. Kemudian melindungi dari penyakit tetanus. Kemudian hepatitis B. Jadi hepatitis B bukan cuma sekali diberikan pada waktu 0 sampai 7 hari, tapi dilanjutkan pada usia
2 bulan. Kemudian melindungi dari penyakit pneumonia atau penyakit ini yang menyerang paru-paru ya, saluran pernafasan, atau biasa disebut dengan radang paru, dan meningitis atau radang selaput otak. Ya, meningitis ini disebabkan oleh kuman HIB atau Haemophilus influenza tipe B. Nah, selanjutnya yaitu imunisasi campak, atau sekarang dirubah menjadi MR ya. Jadi ada perlindungan terhadap dua penyakit. Yang pertama itu campak, yang kedua yaitu rubella. Untuk campak ini mengakibatkan komplikasi pada radang paru berat, kemudian dapat menyerang otak, diare, bahkan sampai kebutaan. Nah, sedangkan untuk rubella apabila terjadi pada anak, ini gejalanya ringan atau penyakit ringan, dapat disembuhkan. Tapi apabila menular kepada ibu hamil, apalagi ibu hamil trimester awal atau hamil awal di bulan-bulan awal, itu cukup berbahaya, dapat menyebabkan keguguran. Apabila bayinya lahir, dapat menyebabkan cacat bawaan seperti tuli, katarak, dan kelainan jantung bawaan. Selanjutnya yaitu jadwal imunisasi lanjutan. Jadi setelah imunisasi dasar tadi ada imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan ini fungsinya untuk meningkatkan keefektifan dari imunisasi dasar yang sudah diberikan. Nah, ini biasanya diberikan pada usia 18 bulan, yaitu imunisasi lanjutan DPT, HB, dan HIB. Kemudian pada 24 bulan ada imunisasi campak. Kemudian pada anak usia sekolah biasanya ada BIAS, yaitu bulan imunisasi anak sekolah. Ini diberikan pada anak kelas 1 SD, kelas 2, dan kelas 3. Diberikan imunisasi DT dan campak. Ada difteri, tetanus, dan pertusis. Ini untuk melindungi dari 3 penyakit tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang imunisasi pilihan. Nah, ada beberapa macam imunisasi pilihan ya. Yang pertama yaitu imunisasi MMR. MMR ini diberikan untuk mencegah penyakit campak, gondok, dan rubella atau campak Jerman. Ini pilihan mau imunisasi atau enggak, itu tergantung dari kondisi pasien atau atas permintaan pasiennya. Kemudian untuk MMR ini diberikan pada usia 15 bulan dan kedua kalinya diberikan pada anak usia 6 tahun. Selanjutnya yaitu imunisasi tifoid. Nah, imunisasi tifoid ini diberikan untuk mencegah penyakit masuknya bakteri Salmonella tipi ke dalam tubuh. Nah, bakteri ini biasanya menyebabkan penyakit tifus. Diberikan pada anak usia 2 tahun dan diulang setiap 3 tahunnya. Ada 2 jenis cara pemberiannya, yaitu dengan cara disuntik dan ada dengan diberikan melalui mulut. Untuk pemberian secara tetes atau diberikan melalui mulut diberikan pada anak di atas 6 tahun. Selanjutnya yaitu imunisasi varicella. Imunisasi varicella ini diberikan untuk mencegah penyakit cacar air, diberikan pada anak usia di atas 5 tahun. Kemudian imunisasi hepatitis A. Imunisasi hepatitis A ini diberikan untuk mencegah terjadinya masuknya virus hepatitis A yang dapat menyebabkan penyakit hati. Diberikan pada anak usia di atas 2 tahun, dilakukan 2 kali dengan interval 6-12 bulan. Jadi misalnya anak diberikan pada usia 2 tahun, kemudian 6 bulan kemudian diberikan lagi yang kedua imunisasi yang sama. Kemudian imunisasi influenza. Nah, influenza ini diberikan untuk mencegah masuknya beberapa jenis virus ke dalam tubuh. Diberikan sekali dalam setahun sejak usia 6 bulan dan dapat terus diberikan hingga dewasa. Jadi untuk imunisasi influenza ini diberikan setiap 1 tahun sekali. Jadi setiap 1 tahun sekali harus diberikan jika memang diperlukan, jika memang kekebalan tubuhnya terhadap virus ini sangat lemah, maka diberikan 1 tahun sekali. Selanjutnya yaitu imunisasi pneumococcus. Nah, imunisasi pneumococcus ini diberikan untuk mencegah masuknya bakteri pneumococcus. Nah, bakteri ini dapat menyebabkan penyakit meningitis atau radang otak, pneumonia atau radang paru, dan infeksi telinga. Diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan, serta
antara 12 sampai 15 bulan. Jadi antara 12 sampai 15 bulan ini diulang lagi untuk meningkatkan efektivitas dari imunisasi pneumokokus ini. Selanjutnya yaitu imunisasi rotavirus. Imunisasi rotavirus ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit diare yang disebabkan oleh rotavirus. Diberikan pada usia 10 minggu dan 14 minggu. Jadi diberikan 2 kali. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas perhatiannya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.